Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang gulma. Gulma itu dipengaruhi oleh beberapa sebab sehingga gulma itu bisa tumbuh. Itu salah satu faktor yang terbesar adalah tentang pengairannya, itu airnya. Nah, apabila pada awal-awal penanaman airnya kurang, maka gulma itu bisa tumbuh dengan subur. Ya, sebab kalau gulma itu terendam, bibit gulma terendam dengan air, maka gulma itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, olehnya itu teman-teman YouTube sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan supaya gulma itu tidak tumbuh dengan pesat? Yaitu sebelum penanaman harus diberikan memang herbisida. Itu harus diberikan herbisida supaya apa? Supaya bibit-bibit daripada gulma itu tidak tumbuh. Ya, setelah kira-kira 3 hari sebelum penanaman, maka dikasih racun gulma yang sifatnya membekukan bibit atau menghancurkan benih sehingga tidak bisa tumbuh. Nah, sebelum diberikan racun gulma ini, herbisida, maka air seharusnya dalam kondisi macak-macak. Ya, dalam kondisi macak-macak, tidak terlalu banyak airnya. Setelah itu diberikan. Nah, setelah itu dibiarkan sampai 3 hari kemudian. Ya, 3 hari setelah itu, 3 hari setelah pemberian herbisida, dan apabila rumput-rumput atau bibit itu sudah dianggap sudah layu atau mati, bibitnya yang sudah mati, maka dimasukkan air, direndam. Nah, inti daripada pemberantasan gulma yaitu pemberian air, penggenangan air kurang lebih sebelum padi bunting. Jadi itu harus diberikan harus dalam kondisi tergenang. Sebab kalau air dibiarkan kering, itu biasanya menyebabkan rumput itu akan tumbuh. Jadi ini harus kita ini. Nah, kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita memberantas gulma, yaitu harus padi jangan terlalu rapat sebenarnya. Yaitu jangan terlalu rapat. Sebab kenapa? Kebiasaan petani selama ini itu biasanya kalau dia menanam padi, dia terlalu rapat. Sehingga pada saat pemeliharaan, itu biasanya sulit untuk kita untuk kendalikan itu gulma. Ya. Kenapa dia sulit? Karena padatnya, yaitu padat, sehingga ketika besar ada gulma yang tumbuh, kemudian kita semprot, itu penyemprotannya pun tidak efektif. Jadi itu yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Nah, andai kata ada gulma yang ketika kita melakukan penanaman tetap ada gulma yang tumbuh, maka gulma itu tetap harus dicabut. Ya, kalau memang ini. Sebab kenapa? Karena gulma yang besar bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu terutama perebutan unsur hara. Itu yang paling terjadi perebutan unsur hara, sehingga hara yang ada dalam tanah itu diambil sebagian besar oleh gulma, sehingga gulma ini tidak bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kemudian ada juga perebutan sinar matahari. Karena biasanya gulma
Itu biasanya kalau tidak terpelihara, biasanya gulma itu lebih tinggi daripada padi itu sendiri. Ya, sehingga apa teman-teman sekalian? Pada saat gulma itu lebih tinggi menyebabkan persaingan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis itu didominasi oleh gulma, sehingga fotosintesis pada padi ini tidak bisa berjalan secara maksimal. Akibatnya apa? Padi menjadi tidak terisi sempurna. Ya, kenapa? Karena sinar matahari yang digunakan untuk memasak unsur hara yang diambil dari perakaran itu tidak bisa dimaksimalkan oleh padi. Ya, begitu teman-teman sekalian. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.